Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda amma ba'd. Baik, kita akan sama-sama melakukan pembelajaran terkait dengan materi korban dan akikah kelas 10 Putri Ibad Ar-Rahman Islamic Boarding School. Pembelajaran kita adalah terkait dengan korban dan akikah. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa atau siswi memahami pengertian korban dan akikah berdasarkan ajaran Islam. Kemudian siswa dan siswi mengetahui dasar hukum korban dari Al-Quran dan hadis. Kemudian siswa dan siswi dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan korban secara benar. Kemudian siswa dan siswi mengetahui hikmah dan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah korban, ibadah akikah, seperti keikhlasan, pengorbanan, kepedulian sosial, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga siswa menunjukkan sikap positif seperti semangat berbagi, gotong royong, dan peduli terhadap sesama setelah mempelajari materi korban dan akikah. Kemudian juga siswa termotivasi untuk berpartisipasi atau melaksanakan korban bila mampu di masa yang akan datang. Baik, sejarah pelaksanaan korban. Sejarah pelaksanaan korban berawal dari kisah Nabi Muhammad SAW yang sejarah dari Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala menyembelih putranya Ismail sebagai bentuk ketaatan dan ujian iman. Ketika Nabi Ismail hendak melaksanakan perintah tersebut, iblis menggoda dan mengganggu jangan sampai melaksanakan pelaksanaan pengorbanan Nabi Ismail. Tetapi karena keimanan dan ketakwaan dari Nabi Ibrahim, Allah ganti dengan seekor domba jantan, dan inilah yang menjadi awal dasar disyariatkannya ibadah korban di hari raya Idul Adha. Kemudian pengertian korban. Menurut bahasa adalah dekat. Menurut syariat, korban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban disebut juga dengan adhiyah. Hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana dari Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kemudian juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Rawahu Tirmidzi. Artinya aku diperintahkan berkorban dan korban itu sunnah bagimu. Kemudian kapan waktu penyembelihan hewan korban? Waktu yang ditetapkan untuk penyembelihan hewan korban yaitu sejak selesai salat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah atau akhir di hari tasyrik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha qabla ay yusalli falyudzabbih ukhra." Barang siapa yang menyembelih hewan korban sebelum dia mengerjakan salat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ketentuan hewan korban. Hewan yang dijadikan korban adalah hewan ternak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Surah Al-Hajj ayat 32. Kemudian jenis hewan-hewan korban. Yang pertama adalah domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Kemudian kambing biasa sekurang-kurang berumur 1 tahun. Kemudian onta sekurang-kurang berumur 5 tahun. Sapi atau kerbau sekurang-kurang berumur 2 tahun. Jadi umur hewannya itu adalah domba berumur kurang lebih 1 tahun. Kemudian untuk kambing minimal adalah 1 tahun, berdasarkan adalah disunahkan 2 tahun. Untuk onta adalah 5 tahun, untuk sapi sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Untuk dagingnya, bagaimana? Untuk daging, pembagian korban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk daging mentah. Nanti berbeda dengan akikah. Pembagiannya bagaimana? Sepertiga untuk pengkorban atau keluarganya, kemudian sepertiga untuk fakir miskin,
Sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar, tetangga dan jiran yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kulu wa adhimu wa ahbisu wa adkhiru." Rasulullah bersabda, daging korban itu makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah. Hadis riwayat Muslim. Sunnah-sunnah di dalam penyembelihan, satu, melaksanakan sunnah-sunnah melakukan pada penyembelihan biasa seperti membaca basmalah, membaca salawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Kemudian membaca takbir Allahu Akbar, kemudian membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Orang yang berkorban menyembelih disunahkan, afdalnya adalah menyembelih hewan sendiri. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunahkan hadir ketika penyembelihan hewan berlangsung. Hikmah berkorban, bagi orang yang berkorban, satu, menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat, menunjukkan tolong-menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Adapun hikmah bagi penerima daging korban adalah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertambah semangat dalam hidupnya. Kemudian hikmah bagi kepentingan umum adalah satu, memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah korban melibatkan semua lapisan masyarakat. Dua, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Adapun akikah, pengertian akikah adalah secara bahasa rambut yang tumbuh kepada bayi. Dan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat ketujuh atau kelipatan ketujuh dari kelahiran. Kemudian hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya setiap anak tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ketujuh. Dicukur rambutnya dan diberi nama, hadis riwayat Ahmad dan Imam yang empat. Syariat akikah, disyariatkan akikah merupakan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu kelahiran daripada Hasan dan Husain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW berakikah untuk Hasan dan Husain masing-masing seekor kambing kibas. Hadis Abu Daud. Jadi sejarah akikah adalah dari pelaksanaan Rasulullah SAW melaksanakan pemotongan kambing terhadap kelahiran Hasan dan Husain. Jenis dan syarat hewan akikah adalah akikah untuk anak laki-laki 2 ekor, untuk anak perempuan 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk hewan korban. Kalau pada daging korban disunahkan menyedekahkan, yaitu sebelum dimasak atau daging mentahnya. Sedangkan untuk akikah adalah afdalnya dengan akikah sesudah dimasak, maksudnya adalah yang sudah matang. Hadis dari Aisyah yang bermakna bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang agar menyembelih akikah untuk laki-laki 2 ekor kambing yang umurnya sama, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian waktu penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah penyembelihan pada hari ke-14 atau hari ke-21. Hadis Rasulullah SAW maknanya akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14 dan ke-21. Hikmah akikah merupakan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang telah dilipatkan kepada dirinya. 2, menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia. Kemudian mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapatkan bagian akikah
tersebut. Perbedaan antara korban dan akikah: korban memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan akikah adalah penebus atas lahirnya bayi. Korban diberikan kepada fakir miskin, sedangkan akikah diberikan kepada siapa saja. Korban diberikan dalam bentuk mentah, sedangkan akikah diberikan dalam keadaan masak. Korban dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, akikah pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21 dari kelahiran seorang bayi. Korban bisa dilaksanakan setiap tahun, sedangkan akikah dilakukan hanya sekali seumur hidup. Jumlah hewan yang dikorbankan adalah 1 ekor atau lebih, dan jumlah hewan yang dilakukan dalam akikah, laki-laki 2 ekor untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Itulah perbedaan antara korban dan akikah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.